Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya buat saya untuk menyampaikan seminar hasil penelitian internal tentang merancang bangun mesin ice slurry untuk penyimpanan udang. Oke, ini latar belakangnya. Ini ada ikan hasil tangkapan dari laut, didinginkan supaya awet. Hanya saja bisa kita lihat di situ sampai dipukul-pukul gitu, memukul es dengan di bawahnya ada ikannya. Artinya kan kualitas ikannya nggak bagus tuh. Ikan akan menjadi rusak, kemudian itu kan nggak merata. Kalau nggak merata, pendinginan juga tidak merata. Efeknya harga jual akan jadi turun. Nah, yang satu ini menggunakan teknologi terkini, yaitu ice slurry atau bubur es. Kelebihannya, ikannya tidak dipukul-pukul, tidak rusak, pendinginan merata, harga jual ikannya juga naik. Cuma masalahnya, ini masalahnya harus menggunakan mesin ice slurry yang harganya mahal, kapasitas yang besar, dan suaranya untuk industri. Sementara untuk yang kecil-kecil itu belum ada. Nah, maka dari itu saya merancang sebuah ice slurry kapasitas kecil saja. Harganya murah lah, sesuai dengan nilai biaya penelitian. Yang digunakan untuk unit menengah UMK, usaha menengah kecil ya. Kemudian untuk metodologinya, yang pertama yaitu menghitung beban pendinginan dengan produk air laut sebanyak 10 liter. Kemudian setelah didapat beban pendinginan, menentukan spesifikasi kompresor. Kemudian merancang tabung dan scraper. Nah, ini agak susah karena ini kan harus menggunakan bahannya adalah bahan dari stainless steel, maka menggunakan bukan listrik, tapi untuk las stainless. Kondisinya tidak memungkinkan karena lagi musim pandemi, oksigen itu tidak tersedia. Kemudian dilakukan instalasi, setelah dirakit, kemudian dilakukan pengujian dan pengambilan data. Nah, ini contoh tabung dan scrapernya, scraper slurry. Ini tidak bisa bulat sempurna karena menggunakan listrik untuk menyambungnya. Bisa diplat, dirol, kemudian dilas. Itu masalah juga. Kemudian ini adalah koin yang menyelimuti dinding dari tabung untuk mendinginkan air laut. Prosesnya sampai dililit menggunakan pipa setengah in. Pipa setengah in. Nah, ini nggak mudah juga menggunakan teknik karena kalau sembarangan maka nggak akan nempel. Kemudian ini di install awal sebelum kelistrikan. Halo Pak, punten. Ya. Suaranya sampai kalah dengan suaranya yang di sebelah situ.
Oke, saya besarin lagi. Pokoknya kayak di barang itu no, cepat dari ribut kan. Kemudian, nah ini setelah dipasang kelistrikan, diuji cobakan, ada evap berbentuk apa namanya? Saya sambil pindah. Ada bunga es, muncul bunga es di in sampai out dari evaporator. Ini uji coba awal akan berhasil. Kemudian, nah ini setelah dilakukan apa namanya listrikan dengan sempurna, menggunakan insulasi juga, pemasangan alat ukur, jadinya seperti ini trainernya. Setelah uji kebocoran segala macam sudah selesai semua, akan dilakukan pengambilan data. Kita menggunakan air laut asli, ya, bukan di air tambah garam, menggunakan air laut asli. Untuk hasilnya, nah ini dalam waktu 1 jam, air laut sudah menjadi bubur es. Sudah menjadi bubur es. Nah, itu hanya saja yang jadi masalah ada scraper. Celah antara scraper dengan tabung itu agak renggang yang mengakibatkan esnya tidak merata. Jadi tidak benar-benar menjadi bubur. Jadi dia membeku di dinding. Karena jarak minimalnya itu 0, atau 3 mili. 3 mili. Sementara karena bulatnya untuk dinding untuk tabung itu tidak sempurna, maka ada yang 3 mili, ada yang lebih. Itu yang jadi permasalahan. Nah, ini data hasil pengukuran dengan produk awal air laut 28,2 derajat Celcius ceritanya. Derajat Celcius. Nah, ini yang terpenting adalah yang diberikan warna. Temperatur in itu bisa sampai minus 23. Yang temperatur in. Untuk temperatur out itu bisa mencapai minus 4,9. Nah, untuk temperatur kabin itu di tengah-tengah antara in dan out itu dalam waktu 2 jam. 2 jam ya. Itu bisa mencapai minus 6,3. Ini target kita adalah minus 6,3. Kemarin kita sudah cobakan 1 jam itu tidak bisa mencapai minus 6,3. Artinya hanya kisaran 3. 2, 3. Namun setelah terakhir pengujian menggunakan tekanan yang sesuai, maka didapat minus 6,3. Ya, saya anggap ini sudah berhasil sesuai dengan rencana. Untuk data-data tentang analisanya belum dilakukan karena baru tahu tadi pagi setelah
masuk kampus bahwa ada seminar hasil. Makanya belum dipindahkan, belum sempat dipindahkan. Rencana tahapan berikutnya itu ya luaran, yaitu ngirim jurnal. Mungkin itu Pak Wardika, barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya. Ya, baik Pak Setiawan. Luarannya ini rencananya dikirim ke mana Pak itu? Masih proses mengirim jurnal saja? Ngirimnya kemana nih? Ngirimnya Polindra aja, Pak. Baik. Kapan mau dikirimkan Pak? Ya kemungkinan ya sebulan lagi lah. Sebulan lagi? Iya. Baik, kami tunggu laporannya Pak. Laporan apa? Jurnalnya. Oh, siap. Iya. Siap. Baik, terima kasih Pak A.